pecinta spoiler di penjuru dunia, saya doakan selalu sehat ya, baik fisik maupun mental. Di Korea tahun 1950, Amerika bertempur dalam perang yang menewaskan 2 juta orang. Pertempuran tersebut berakhir imbang. Korea pun terbagi menjadi 2, yakni utara dan selatan, di mana secara teknis mereka masih tetap berperang, termasuk berlomba dalam rencana pembangunan senjata nuklir. Kisah ini tertuang dalam film berjudul Behind Enemy Lines 2, Axis of Evil, yang dirilis pada tahun 2006, di mana pasukan Navy SEAL harus terjebak di wilayah Korea Utara dalam misi untuk menghancurkan pangkalan rudal yang mengancam hidup banyak orang. Ya udah, langsung aja siapin sebatang, racik kopi kalian, dan selamat menyaksikan. Cerita berawal di gedung Pentagon, kantor utama Angkatan Bersenjata Amerika Serikat yang terletak di Washington, di mana tepat pada hari itu, sebuah profil rudal berhasil terdeteksi lewat satelit. Pertemuan pun langsung dihadiri oleh orang-orang penting, termasuk Presiden Amerika Serikat, bahwa di pusat pengintaian satelit telah menganalisa gambar dari Korea Utara yang menunjukkan rudal balistik jangkauan antar benua atau disebut juga Topol. Keyakinan itu semakin diperkuat oleh Kepala Staf Gabungan yang bernama Jenderal Norman, bahwa rudal bermuatan nuklir ketiga terbesar di Korea Utara diprediksi dapat menyerang benua manapun termasuk Amerika Serikat, di mana hal itu merupakan ancaman bagi keamanan nasional, hingga Presiden tak akan membiarkan hal itu sampai terjadi. We won't let that happen. Dengan demikian, Norman menawarkan sebuah operasi pencegahan menggunakan pesawat pengebom taktis milik Amerika yang sudah jelas berteknologi siluman. Begitupun menurut Sekretaris Negara yang bernama Eli, mereka tak bisa melakukan negosiasi lantaran Korea tak punya pilihan diplomatik yang berjalan. Maka Presiden pun memutuskan bahwa mereka akan menggempur pangkalan rudal. Kemudian Komandan Angkatan Laut Amerika yang berada di Korsel mengontak mereka. Pada intinya, Kolonel Maki menyampaikan jika pangkalan rudal benar-benar diserang, Korut pasti akan membalas serangan ke Seoul dengan 11.000 selongsong artileri mereka. Namun Norman mengungkap ia sudah memperkirakan hal itu meskipun harus melibatkan peperangan. Sir, I believe we've been at war for at least 6 hours. Hal itu pun dibantah oleh Maki karena masih ada misi yang lebih aman dengan mengirim pasukan Navy SEAL menuju ke sana. Dan jika mereka berhasil, maka ledakan ditaksir minim dan bisa dianggap hanya kecelakaan kecil. Namun lagi-lagi, Norman membantahnya karena jika mereka terdeteksi, maka akan terjadi perang dan mereka kehilangan elemen kejutan. Perdebatan itu pun akhirnya dihentikan. Sang presiden berujung menyetujui saran dari Maki bahwa 72 jam dari sekarang, mereka akan menurunkan pasukan SEAL untuk melakukan operasi. Thank you, Mr. President. Di Bandara Incheon, 12 orang pasukan berangkat menuju Korea Utara. Dipimpin oleh Letnan James Bobby, seluruh barang dan persenjataan sudah dipersiapkan, di mana mereka menggunakan pesawat komersil dan dipastikan tidak dicurigai oleh Korut. Hingga setelah berganti kostum dengan standar penerjunan, Bobby kembali teringat saat masih dilatih menjadi pasukan SEAL oleh komandannya. Ingatan itu sangat membekas karena berkat komandannya, ia berhasil melewati seluruh latihan dan sampai pada titik ini. Good, sir. Pressurize in 6. Tak terasa, waktu penerjunan pun akhirnya tiba, di mana orang yang pertama terjun adalah Sultis, kemudian disusul oleh orang kedua yakni Lawrence. Dan tepat ketika orang ketiga hampir turun, Bobby mendapat pesan dari Pentagon bahwa operasi telah dibatalkan. Ia pun langsung memberitahu anggotanya agar segera menghentikan misi. Namun tiba-tiba, angin kencang melepas satu bagian pesawat hingga ia terlempar keluar dari sana. Keadaan itu semakin parah saat satu anggota bernama Callaghan memaksa turun untuk menyelamatkan Bobby. Ia pun nekat melawan perintah dari perwira, bahkan tetap pergi meskipun tidak diizinkan. Sementara itu, Bobby mengingat kembali tentang arahan komandannya saat berada dalam posisi mematikan seperti sekarang.
ia merangkai kembali ingatannya dan menentukan langkah-langkah selanjutnya sampai parasut berhasil terbuka. First, cut away your Twinkies. You black out. After that, Mengetahui bahwa 4 orang pasukan sudah melakukan penerjunan, Maki menghubungi Pentagon dan menjelaskan situasi yang menimpa anak buahnya. Namun Norman bersikeras berkata bahwa 2 orang termasuk sang letnan telah melanggar perintah dan tidak menghormati rantai komando. Ia pun merencanakan operasi selanjutnya tanpa melibatkan Angkatan Laut Amerika. Sementara itu, pasukan berhasil mendarat dan mulai menghubungi satu sama lain karena seluruhnya dari mereka mendarat di tempat yang berbeda. Hingga lewat sebuah GPS, pada akhirnya mereka bertemu di titik koordinat sebelum pasukan Korut menyadarinya. Sampai di sana, Maki menghubungi Bobby bahwa misi telah dibatalkan. Mereka juga diharuskan mencari tempat persembunyian sambil menunggu tim penjemput yang belum dipastikan kedatangannya. 1800. Echo 7 out. Beberapa waktu setelahnya, 8 anggota SEAL kembali ke pangkalan Korea Selatan. Mereka pun langsung menemui Maki dan meminta untuk melakukan upaya penyelamatan dengan menggunakan perahu. Namun Maki berkata bahwa penyelamatan ini tidak melibatkan angkatan laut, melainkan dilakukan oleh pasukan dari udara. return to your staging area. Di sisi lain, Bobby yang tadinya memantau dari atas pegunungan, kini memutuskan untuk bersembunyi dekat dengan pedesaan. Entah langkah tersebut menguntungkan atau sebaliknya, namun tiba-tiba seorang anak kecil berada tak jauh dari posisi mereka. Hal tersebut membuat mereka mengambil ancang-ancang untuk melakukan penembakan. Namun belum sempat mereka melakukannya, anak itu menyadari adanya todongan senjata hingga mereka terpaksa mengejarnya. Dan bukannya berhasil membungkam anak tersebut, mereka justru berhadapan dengan penduduk desa lainnya, di mana aksi pengejaran yang mereka lakukan berakhir jalan buntu dan menyebabkan tentara Korut melepaskan tembakannya. Setelah bentrokan senjata tersebut, mereka melarikan diri karena sudah tak mampu untuk menahan serangan. Bobby pun memikirkan cara agar bisa meloloskan diri dari tempat ini, di mana pada akhirnya ia memutuskan untuk membagi menjadi 2 tim dan percaya bahwa mereka bisa melewati ini bersama-sama. Maka setelahnya, seluruh tentara Korut dikerahkan untuk mengepung posisi mereka. Namun hal itu bahkan tak menyebabkan mereka menyerah, melainkan tetap melawan dengan seluruh kekuatan. Meskipun langkah itu sulit lantaran jumlah yang jauh berbeda. Dan saat posisi mereka semakin terhimpit, sebuah peluru menancap tepat di leher Sultis hingga kondisinya sekarat. Keadaan itu diperparah saat Callaghan juga tertembak di matanya dan menyebabkan seluruh pandangannya terhalang. Bahkan saat mereka mencoba bersatu untuk melawan, Lawrence harus gugur dan disusul oleh kematian Sultis. Mereka pun tak bisa melakukan apa-apa saat pasukan Korut menangkap mereka hidup-hidup. Di sisi lain, Duta Besar Korea Selatan yang bernama Lee Sung menemui Presiden untuk membahas perihal penyusupan dan terlibatnya Amerika di Korea Utara. Ia pun membawa bukti foto yang diambil langsung oleh pasukannya, yakni tewasnya 2 anggota SEAL dan sisanya menjadi tawanan. Bahkan ia terus mencecar sang presiden lantaran bertindak tanpa berunding dengan pihaknya. Karena jika operasi itu tetap berjalan, bukan hanya banyak nyawa yang tewas, tapi warga Korut akan mengungsi ke Korsel dan merusak perekonomiannya. Of thousands. That'll be all, General. To solve and destroy our economy. That's right. Lepas dari itu, Bobby dan Callaghan dipindahkan oleh Komandan Huang ke sebuah markas tentara. Mereka dipaksa menjawab siapa dan apa misinya di sini, bahkan mengalami penyiksaan yang sangat keji. Namun meski sudah dipukul hingga babak belur, ia yang memang sudah dilatih untuk menghadapi hal ini, tak goyah dan pantang menyerah walau tubuhnya hampir mati rasa. I need a danger. I got ground, you fucking pussy. Hingga kemudian, penyiksaan itu tiba-tiba dihentikan oleh Kang, pemimpin dari pasukan khusus Korea Utara. Ia pun mencabut paku yang menancap di tangannya dan menyampaikan tujuannya secara belak-belakan, bahwa ia tak akan melaporkan kejadian ini pada presidennya agar tidak menimbulkan peperangan dengan Korea Selatan.
Atau dengan kata lain, Bobby harus mati sebelum Presiden Korut menyadari adanya misi ini. Oh, I'd be really stupid. Without our dear leader ever knowing. Better no? Sementara itu, Presiden Amerika kembali mengadakan pertemuan di mana Norman menjelaskan skenario selanjutnya bahwa mereka akan menyerang pangkalan rudal saat setengah pasukan tertidur hingga musuh tak punya kesempatan untuk membalas. Namun karena dugaan jumlah korban ditaksir mencapai 1 juta orang, sang presiden menganggap rencana itu terlalu gila dan tidak masuk akal. Cam, Ellie, my office right now. Been pushing Armageddon since the beginning. Di lain tempat, Kang membawa Bobby dan Callaghan untuk ditanyai beberapa hal sebelum dieksekusi, tanpa mereka ketahui bahwa pasukan Korea Selatan juga telah dalam pengintaian. Maka saat tiba, Callaghan terus melakukan pemberontakan saat musuh hendak membunuhnya. Begitupun Bobby yang berusaha mengalihkan perhatian Kang, hingga tiba-tiba dipimpin oleh Kapten Chung, bantuan dari tentara Korsel tiba tepat waktu menyelamatkan mereka. Di mana setelah tembakan tersebut, mereka langsung melakukan perlawanan yang tidak diduga oleh pasukan Korut. Usai musuh dibuat babak belur, Kang melarikan dirinya saat mereka masih terlibat bentrokan senjata. Hingga saat posisi Bobby semakin terpojok, mereka berhasil mengambil jeep dan berujung melawan tank yang ikut diturunkan. Tak hanya itu, ia membiarkan Kang hidup meskipun punya kesempatan membunuhnya, dan menutup pertempuran dengan meledakkan tank berikut juga seisinya. Keluar dari sana, Bobby menghubungi Maki bahwa Callaghan terluka dan mereka berhasil selamat dengan 4 tentara Korsel. Maka saat itu juga, Maki menyampaikan kabar itu pada sang presiden, termasuk juga meminta izin untuk meneruskan serangan operasi di pangkalan rudal. Hal tersebut membuat presiden mencoba mempertimbangkannya, tapi lagi-lagi Norman menghasutnya bahwa rencana itu tidak akan mulus seperti apa yang dikatakan Maki. Namun meskipun demikian, kali ini presiden tetap teguh dan memberikan izinnya. Sir, we'll give it everything we've got. Maka setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dengan menjebak mobil penduduk, kemudian pergi ke tempat yang lebih aman, di mana di sana Bobby mendapatkan beberapa foto dari satelit yang menunjukkan pangkalan rudal di sebuah goa. Selain itu, foto lainnya juga memperlihatkan sekelompok pekerja dari tahanan politik yang bekerja seumur hidupnya tanpa dibayar. They work until they die. Dan setelah menyiapkan strategi, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju lokasi yang diselingi berbagai bukit yang curam. Hingga saat mereka mengeluarkan akses radio, mobil menabrak kereta kuda dan menyebabkan radio terlempar jatuh. Maka karena satu-satunya akses komunikasi rusak, mereka terpaksa melanjutkan perjalanan tanpa mengabari markas hingga tiba di tempat tujuan. Singkat waktu setelah memanjat tebing dan memastikan bahan bakar rudal sedang diisi, Bobby mulai melakukan penyusupan dengan seluruh peralatan miliknya. Ia pun sempat tertangkap basah oleh seorang pekerja, namun posisinya diabaikan begitu saja. Maka ia cepat-cepat melanjutkan rencananya, hingga bertepatan dengan berhasilnya seluruh skenario awal. Mereka pun memulai pergerakan secara bersamaan. Di saat pasukan Korut masih teralihkan, mereka memasuki tempat para tahanan dan memberitahukan pembebasannya. Sementara di Pentagon, Presiden mulai mengetahui bahwa Bobby tak bisa dihubungi dan menduga bahwa ini bukanlah pertanda yang baik. Kembali pada Bobby, ia memberikan pistol pada pekerja yang tadi melihatnya. Ia menduga pekerja itu akan melakukan perlawanan bersama. Namun ternyata, ia menembak dirinya sendiri hingga pasukan Korut mengetahui posisi mereka. Hal tersebut membuat mereka tak cukup waktu untuk melarikan diri. Di mana saat Bobby mengira Huang akan membunuh mereka, bantuan justru datang dari orang yang tidak terduga. Dengan mengambil seluruh resikonya, Kang menyelamatkan Bobby karena merasa jika pasukan SEAL gagal dalam misi ini, semua akan berdampak buruk juga bagi negaranya. Ia pun mengizinkan mereka pergi dan membiarkan pasukan Korut lainnya mengambil tindakan selanjutnya.
Bertepatan dengan itu, Presiden menyetujui rencana Norman untuk memulai perang dalam skala penuh dengan mengirim 2 pesawat pengebom sebagai antisipasi jika pasukan Skill gagal dalam misi. Sementara itu, pertempuran berlangsung semakin sengit dan memanas. Meskipun 6 orang berusaha terus melakukan perlawanan, namun mereka sulit menembus pertahanan lantaran musuh dalam jumlah yang banyak. Hal tersebut mengakibatkan seluruh pasukan Chung tumbang dan tersisa hanyalah mereka bertiga. Tapi beruntungnya, bom sempat diaktifkan hingga menyambar mengenai tangki dan menimbulkan ledakan yang besar. Bahkan saking hebat ledakan rudal, sinyal itu sampai pada satelit hingga Pentagon menggagalkan perintah pengeboman. Berhasilnya operasi tersebut, Maki mengirim anggota SEAL untuk melakukan penjemputan. Evakuasi pun berlangsung aman, di mana 3 orang itu mampu selamat dan kembali ke negaranya. Atas gagalnya seluruh rencana dan operasi yang dipegang Norman, sang presiden memberhentikan ia dari segala tugasnya. Dan atas penyerangan terhadap seorang perwira, Callaghan mendapat hukuman 1 tahun di tahanan kapal angkatan laut, serta 10 tahun karena tidak mematuhi seorang perwira. Namun tuduhan itu dihapus dari catatannya, hingga ia dibebaskan untuk kembali bersama keluarganya. Sementara Bobby, ia bertemu presiden dalam pertemuan rahasia, dan membawa mentor yakni Mayor Scott Boitano sebagai saksi penerimaan penghargaannya. Di akhir film, Scott menyatakan rasa bangganya terhadap Bobby. Ia pun berkata bahwa seluruh pencapaiannya kini, semua karena pelajaran yang pernah Scott ajarkan. You saved my life over there, sir. Pada dasarnya, film ini berfokus pada penjelasan tentang ledakan Ryanggang yang terjadi di Korea Utara pada September tahun 2004. Ledakan itu mengakibatkan penampakan jamur awan besar yang melambung ke langit dan menjadi pembicaraan yang gencar dibahas di Amerika. Pyongyang pun menyangkal lebih dulu, hingga pada akhirnya menjelaskan bahwa ledakan itu bukanlah nuklir, melainkan terkait dengan proyek hidrolik. Yaudah, saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.